Ya, ini semua ya. Ini katanya belum semua masuk ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita mulai aja ya supaya memaksimalkan waktunya. Nah, Bapak Ibu kita lanjut ya pagi-pagi eh, mainan data ya. Kita lanjut ke materi minggu lalu terakhir kita bahas mengenai uji dependen dan independen. Dependen, Bu. Ya, dependen dan independen. Sebentar. Jadi kalau kita reminder lagi minggu lalu, perbedaan dari uji dependen dan independen itu apa Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, biar nggak langsung hilang gitu. Mungkin yang masih ingat yang baru mengerjakan PR-nya, apa perbedaan uji dependen dan independen? Ada yang bisa kasih penjelasan? Mm-mm. Kalau uji dependen itu adalah dia variabel bebas. Dependen itu variabel Mm-mm. terikat, kalau yang independen itu variabel bebas. Eh, ini bukan bukan variabel tapi uji. Uji Oh, T uji dependen, ya, Bu, ya? ya, uji T dependen dan uji T independen maksudnya. Bukan variabel ya, variabel betul, variabel dependen, variabel independen. Tapi ini uji, uji yang kita bahas minggu lalu. Apa bedanya? Uji T dependen, independen. Di ini Bu membandingkan dua kelompok. Kalau yang dependen itu kelompoknya sama, kalau yang T independen kelompoknya berbeda. Ya, eh, ya Bu Susi, terima kasih. Ada lagi yang mau melengkapi atau menambahkan sedikit, menyempurnakan yang disampaikan Izin Bu Bu, Susi? dengan yang barusan Bu Suspati. Oh, udah banget. Ya, Bahannya Sorry, ini sorry, Bu sorry. membedakan Mm-mm. rata-rata ya Bu ya. Bedakan rata-rata yang mana? Uji T, apa bedanya? Yang kalau Du- T dependen itu apa namanya menguji perbedaan min atau rata-rata dengan kelompok yang sama saat mendapat perlakuan. Mm-mm. Terus kalau yang independen, Kalau yang independen itu eh, baru apa ya intinya ya Bu ya. mm, mm, Beda kelompoknya aja sih Bu. Kalau itu kelompoknya berbeda. kelompoknya berbeda kalau yang Ya, independen ya. ya. Ya, ya. Jadi itu bedanya. Saya minta satu lagi yang bisa kasih contoh uji T dependen dan uji T independen. Contohnya apa? Misalnya mau mengetahui apa? Nah, silakan. Izin, Bu. Kalau contohnya mengujikan Heeh. uji T, independen adalah membandingkan rata-rata misalnya berat badan bayi pada kelompok ibu yang ANC baik dan rata-rata berat badan bayi pada kelompok ibu ANC yang kurang baik. Izin. Ya, intinya dua kelompok ya. Kalau Ya. uji T dependen, silakan yang mau beri contoh. Pak izin Sobri? Bu, izin Ya, Bu Nina, silakan Bu Nina. Ya, izin Bu Nina. mencoba. Heeh. T Jadi dependen. kalau misalnya untuk uji T dependen, misalkan untuk Mm-mm. menguji apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah misalkan program diet gitu Bu. Ya, kasih contoh yang lainnya. Betul itu. Yang lainnya. Misalkan Mm-mm. ada perbedaan nilai pengetahuan mata kuliah statistik sebelum pretest dan post-test misal Bu. Ya, ya. Jadi dependen tuh kita kenalnya uji pre dan post test ya, betul Bu Nina ya. Pre dan post, nah itu ujinya uji T dependen ya. Atau ada kata kuncinya sebelum dan sesudah. Nah itu uji T dependen. Itu kata kuncinya ya. Nah kalau independen yaitu kelompoknya yang kita bedakan. Ya, ada dua kelompok. Tapi ingat ya, hanya ada dua kelompok yang kita bandingkan, yang kita bedakan nilai rata-ratanya. Nggak boleh lebih dari dua kelompok. Membedakan nilai rata-rata antara orang yang tinggal di desa dan kota. Bedakan nilai rata-rata gula darah, misalnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dua kelompok. Ya, itu nggak boleh lebih dari dua kelompok. Nah, hari ini kita lanjutkan bagaimana kalau data kategori kita
punya lebih dari 2 kelompok, ya 3 kelompok atau 4 kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke uji perbedaan rata-rata di antara lebih dari 2 kelompok. Gimana Bu Rispati? Iya, izin Ibu, Bu mau ada tanya sedikit nih kemarin Oh kan. iya 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 ya, lupa lupa. Silakan. PR-nya ya. Kemarin pas di PR itu nomor 2 yang T Mm-mm, independen Ibu, itu kan mm-mm, yang kategorinya itu pekerjaan ya Bu ya. Kita value-nya pas di data itu yang 0 itu yang bekerja, yang tidak mm-mm, bekerja 1 Ibu. mm-mm, Nah, kemarin waktu belajar kan mm-mm, yang pas digrupin tuh Bu, pas yang mm-mm, digrupin, mm-mm, yang di awal kan contohnya yang mm-mm, tidak bekerja jadi di atas ya Bu ya, mm-mm. penggrupannya. Nah, saya coba kerjain dua-duanya nih, Bu. Saya yang pertama, tapi outputnya ada berbeda, Bu, yang mau aku tanyain. Maksudnya kodenya kan nggak berubah kan? Kodenya Kodenya tidak, ikutin. Ibu, cuman Hah? letak posisi grupnya aja, Bu. Oh 10 dan 01. Iya, betul, Ibu. Itu nanti Oh, kan pas di output aku nemu ada perbedaan, Ibu, tapi itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk interpretasi. hmm. Cuman pas di min-nya aja, Bu, jadi minus karena Coba-coba. aku liatin outputnya aja ya, Bu ya. Aku Ya, ada save outputnya. mm-mm. Coba di-share. Biasanya sih p-value-nya nggak ngaruh ya. Iya, Ibu, kalau p-value-nya enggak Hmm. ngaruh sih, Bu. Udah kelihatan belum teman-teman nama Ibu? Mm-mm. Ya, Eh, udah. Udah dong. Gimana gimana? Mm-mm. nah, Ini, ini mm-mm. Bu kalau Mm-mm. bentar Bu, maaf. Nah, ini yang pakai grup yang yang tidak bekerjanya di atas nih, 1 0 Bu. Mm-mm. Mm-mm. Untuk yang T-nya, yang min difference-nya ini positif ya 44. Nanti ini Mm-mm. lowernya di sini yang min 291, yang ini tiga tujuh Mm-mm. sembilan uppernya. Lalu ini yang penggrupan dengan Mm-mm. pekerjaan 01. Mm-mm. Jadi yang Mm-mm. bekerjanya di atas, Bu. Mm-mm. Ini bedanya ini nih Bu, tadi aku bilang nih Mm-mm. Bu, di sini Oh positif, iya. sini minus, lalu minnya jadi begini nih Bu. Iya ya, Nah ini nggak pengaruh mean nggak apa-apa Bu. different, nggak. Mean different itu kan menunjukkan perbedaan Hmm? rata-ratanya, perbedaan Iya, rata-rata antara berat badan bayi yang apa tadi yang bekerja dengan yang tidak bekerja, selisihnya menunjukkan iya, selisihnya. Ya nggak nggak pengaruh, apa-apa nggak ya Bu. apa-apa. Oh Tapi baik Bu. ya, tapi umumnya kita menggunakan kode yang 0 dan 1, maksudnya yang kecil dulu baru yang besar gitu. Oh baik Ibu. Jadi Mm-mm. nggak harus yang tidak dulu di atas ya Bu ya. Enggak. Baik Ibu. Mm-mm. Kalau kita kasih kodenya 1 2 ya apa namanya yang kita input kan 1 dan 2 gitu. Mm-mm. Jadi yang ini ya Bu, umumnya ya Bu ya, yang 0 dulu ya. Ya, yang kecil dulu ya. Siap Nol Ibu. satu. Biasanya sih kita kasih kode itu supaya gampang 0 dan 1 memang. 0 itu kita anggap yang minus atau yang tidak gitu ya. Yang 1 itu yang positif misalnya. Tapi tergantung lagi sih peneliti, suka-suka aja itu. Ya, tapi nggak berpengaruh pada karena itu hanya menunjukkan selisih Hmm. rata-ratanya dari berat badan antara ibu yang bekerja dan yang tidak bekerja gitu. Oke, Baik Ibu. berseperti ya. Ada lagi pertanyaannya yang lain, teman-teman, Bapak Ibu? Aman ya semua? PR-nya kan cuma 2 kemarin ya. Aman, Bu. Kalau aman kita lanjut ya. Saya share untuk materi hari ini. Eh, kok malah belum dibuka? Sebentar. Jadi hari ini kita melanjutkan kalau data kita yang mau kita bandingkan itu nilai rata-ratanya lebih dari 2 kelompok ya. Nah itu namanya uji ANOVA. Nah, ini dia. Nah, ini ya Bapak Ibu, tetap kita pakai data ASI ya. Mungkin yang belum dibuka nanti silakan di open dulu filenya ya. Kita coba latihannya tetap menggunakan data ASI.
Nah, jadi hari ini kita masuk ke uji ANOVA ya. Uji ANOVA sama dengan uji-uji T yang kita ingin mengetahui perbedaan nilai min ya atau perbedaan nilai rata-rata. Hanya pada uji ANOVA ini data kategoriknya lebih dari dua kelompok ya. Kalau uji T independen ya yang minggu lalu kelompoknya itu hanya dua. Ya, tapi kan di dalam data bisa aja data kita nggak bisa kita bikin dua kelompok ya. Misalnya pekerjaan, jenis pekerjaan misalnya. Jenis pekerjaan kan banyak sekali. Tidak mungkin kita hanya membaginya dua kelompok misalnya. Kecuali kalau status ya, status pekerjaan hanya bekerja tidak bekerja. Tapi kalau jenis pekerjaan itu kan banyak sekali ya. Mungkin juga pendidikan misalnya. Pendidikan kita mau lihatnya beragam. Bukan dikelompokkan menjadi pendidikan tinggi atau rendah, tapi kita mau mengelompokkan berdasarkan apa namanya pendidikan terakhir dia, apakah SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah itu kan berarti mau nggak mau data kategoriknya lebih dari dua kelompok ya. Nah maka yang kita pakai adalah ujinya uji ANOVA. Nah kita lihat dulu kegunaan ya. Jadi uji ANOVA ini digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen ya tadi disebutkan siapa tadi satu variabel dependen atau variabel terikat dengan satu variabel independen atau variabel bebas yang lebih dari dua kelompok. Jadi variabel independennya ya itu lebih dari dua kelompok. Pokoknya atau salah satu ya dari variabelnya itu adalah lebih dari dua kelompok. Contoh misalnya, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini di sini sebagai variabel independen dengan berat badan bayi. Ya, berat badan bayi ini sebagai variabel dependen. Nah, tingkat pendidikan ini nanti kelompoknya banyak kategorinya ya. Mungkin mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui atau kita gunakan istilahnya bukan hubungan, tapi menggunakan istilah perbedaan atau perbedaan rata-rata ya, karena memang ini masih menguji perbedaan nilai rata-rata. Boleh kita menggunakan misalnya tujuan khususnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan berat badan bayi di antara tingkat pendidikan ibu. Nah, boleh juga gitu. Ya, jadi terserah Bapak Ibu mau menggunakan istilahnya hubungan atau perbedaan rata-rata ya. Silakan aja boleh yang mana-mana gitu ya. Nah, ini kita gunakan uji ANOVA. Jadi mudah sekali ya kita membedakan antara uji T independen dengan uji ANOVA. Ya, intinya kalau dia lebih dari dua kelompok, maka langsung saja gunakan uji ANOVA. Nah, itu ya saya rasa clear ya untuk perbedaan dari uji T independen dengan dengan uji ANOVA. Nah, ada persyaratan kalau kita mau menggunakan uji ANOVA ya. Syaratnya yang pertama adalah sampel harus berasal dari kelompok yang independen ya. Masih ingat ya minggu lalu yang independen itu yang tidak berpasangan atau individunya berbeda. Ya, kalau uji T dependen ya, kelompoknya kelompok yang kita nilai itu berpasangan, artinya orangnya sama tapi diukurnya dua kali, ya, yaitu dependen. Nah, kalau uji T independen dan ANOVA, ini kelompoknya tidak berpasangan karena setiap kelompok itu punya nilai, jadi orangnya berbeda, ya. Nah, sampel harus berasal dari kelompok yang independen. Kemudian yang kedua, varian antar kelompoknya harus homogen. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa varian antar kelompok itu harus homogen? Nah, nanti kita menggunakan uji yang nanti bisa dilihat di outputnya, ya, uji homogenitas. Kemudian yang ketiga, data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Jadi sama ya, pada uji T dependen, independen, ANOVA, kalau kita menggunakan apa namanya uji tersebut, data harus berdistribusi normal. Ya, berarti kita menggunakan analisis apa namanya statistik parametrik. Ya, nah, ketika data tidak normal, maka uji ANOVA tidak bisa digunakan. Ya, kita gantikan dengan uji non parametrik, yaitu namanya uji Kruskal-Wallis.
Jadi setiap analisis parametrik yang tidak memenuhi persyaratan normalitas data, kita bisa beralih ke uji non parametrik. Nah, jadi apa namanya tidak apa-apa gitu ya, boleh kita menggunakan uji alternatif yang non parametrik. Ya, jadi nggak perlu mengubah tujuan penelitian, merubah desain studi dan seterusnya. Cukup kita alihkan ke uji non parametrik dan itu harus kita jelaskan ya di dalam laporan penelitian kita. Kenapa akhirnya kita menggunakan misalnya uji Kruskal-Wallis. Oh, ternyata setelah diuji normalitas data, misalnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, data tidak normal ya. Nah, maka uji digunakan adalah uji ANOVA. Nah, seperti itu harus dijelaskan dengan clear ya di dalam laporan penelitian kita nanti. Ya, sehingga tidak lagi ada pertanyaan gitu ya, karena semua jelas kita tuliskan. Ketika kita tidak jelas, misalnya pasti itu memunculkan pertanyaan ya. Nah, seperti itu. Bisa kita berubah ke analisis non-parametrik, bisa juga kita lakukan transformasi data. Jadi cara untuk apa namanya mengatasi apabila data tidak normal bisa kita lakukan transformasi data atau non-parametrik. Tapi kalau transformasi data itu perlu tricky, perlu teknik yang lain ya. Jadi lebih biasanya lebih umum kalau langsung kita memilih uji non-parametrik. Seperti itu. Nah, ini persyaratan uji ANOVA ya, sama dengan uji T independen. Nah, ini skema untuk memudahkan Bapak Ibu melihat perbedaan uji ANOVA dan uji T independen, ya, supaya nanti nggak bingung lagi kapan menggunakan uji ANOVA dan kapan menggunakan uji T independen. Jadi nanti kalau ada pertanyaan misalnya kasus atau contoh penelitian, ya misalnya tujuannya adalah untuk melihat perbedaan nilai rata-rata antara kelompok ini dan itu. Nah, Bapak Ibu tinggal dilihat itu kelompoknya berapa. Ya, nanti pada saat ditanyakan uji apa yang tepat digunakan, kalau distribusinya normal, nah lihat kelompok datanya. Ya, apakah menggunakan uji ANOVA atau uji T independen. Nah, ini harus clear dulu nih ya pemahamannya. Jadi yang membedakan adalah kelompok data kategori. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita mau melihat hubungan pendidikan dengan umur ibu, di mana pendidikan itu ada lebih dari dua kelompok. Ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, umur ibu ini sebagai variabel yang datanya numerik. Jadi tetap ya, salah satu variabelnya harus numerik datanya. Ya, umur ibu kan ada 30, 40, dan seterusnya. Jadi data numerik. Yang satu kategorik, yang satu numerik. Sama, independen juga kan begitu. Yang satu datanya kategorik, yang satu numerik. Cuma yang membedakan di variabel kategoriknya. T independen dua kelompok. Uji ANOVA lebih dari dua kelompok. Itu aja yang membedakan ya. Jadi kalau uji ANOVA variabel kategorinya lebih dari dua kelompok, kalau uji T independen variabel kategorinya dua kelompok. Misalnya T independen mau melihat hubungan antara jenis kelamin dengan umur anak jenis kelamin bayi ya, ini dengan usia ibu misalnya ya. Nah, jenis kelamin di sini hanya ada dua, laki-laki dan ya, dan mungkin yang lainnya ya, variabel merokok misalnya ya, merokok tidak merokok dengan berat bayi yang dilahirkan misalnya ya. Yang penting kalau kelompoknya dua pakai uji T independen ya, kalau kelompoknya lebih dari dua pakai uji ANOVA. Nah, ini perbedaannya ya yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat ya, supaya nanti mungkin di tesisnya ada yang menggunakan uji ANOVA karena tujuan penelitiannya memang untuk melihat perbedaan nilai, perbedaan suatu nilai. Nah, tapi kok rasanya jarang sih ya tesis yang tujuannya itu untuk melihat perbedaan satu nilai. Karena rata-rata biasanya menguji hubungan yang variabelnya kategorik semua, ya seperti menggunakan apa Prostep ya, chi-square, umumnya itu. Tapi jarang sekali nih yang pakai uji ANOVA dan independen. Rata-rata umumnya tujuan penelitiannya tidak untuk melihat perbedaan rata-rata. Tapi kalau uji T dependen ya, yang pre dan post test itu banyak. Ya. Tapi ini ANOVA dan independen ini jarang ya. Padahal ini bagus ya, untuk melihat perbedaan suatu nilai di antara beberapa kelompok. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Sampai di sini
Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pengaplikasiannya? Lanjut, Bu. Aman, teman-teman, aman nggak? Mhm. Insya Aman Allah lah ya, aman, Pak. aman Oke, lah ya. Bu. Mhm. Oke, lanjut sekarang ke contoh uji ANOVA. Ya, jadi untuk mengetahui misalnya apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan berat bayi. Tingkat pendidikan datanya kategorik, 4 kelompok. Berat bayi datanya numerik. Jadi salah satunya harus kategorik dan numerik. Nah, di dalam hipotesa, kalau kita menggunakan hipotesa alternatif HA ya, pernyataannya adalah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan berat bayi atau pakai istilahnya perbedaan. Ada perbedaan berat bayi di antara tingkat pendidikan ini. Boleh aja ya, Bapak Ibu mau menggunakan istilah yang mana. Yang pasti harus konsisten antara tujuan yang ditulis di tujuan dengan yang ditulis di hipotesis. Jangan misalnya yang di tujuan nulisnya untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan berat bayi. Tapi di hipotesisnya Bapak Ibu menuliskan ada perbedaan berat bayi di antara. Nah, jadi kan nggak konsisten ya. Jadi istilahnya harus konsisten dari bab 1, dari pertanyaan penelitian, tujuan khusus penelitian, sampai nanti hasil dan kesimpulan. Ngomongnya sama, nggak boleh berubah-ubah. Ya, kalau gunakan istilah hubungan ya hubungan. Kalau menggunakan istilah pengaruh ya pengaruh. Semuanya ngomongnya pengaruh sampai di kesimpulan sehingga konsisten dan sistematis tulisnya ya. Nah, ini hipotesisnya. Atau hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan berat bayi ya atau tidak ada perbedaan berat bayi di antara tingkat pendidikan ibu. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita mau melihat apakah hubungan tingkat pendidikan ibu itu ada kaitannya gitu ya dengan berat bayi. Nah, kita gunakan data ASI Bapak Ibu ya. Silakan mungkin ada yang belum membuka file data ASI-nya. Ya, ya, kasih waktu lah ya. Mungkin 2 menit ya, 2 menit untuk membuka data SPSS-nya. Jadi data ASI ini masih kita gunakan sepertinya sampai hari ini ya. Minggu depan kita sudah masuk analisis multivariat ya. Kita mulai dengan kalau nggak regresi logistik linear dulu ya. Besok minggu depan datanya udah berbeda. Ya nanti saya kasih data yang sudah terinput ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu input data lagi. Nah itu akan kita gunakan untuk multivariat ya. Ini kita sudah masuk ke bivariat akhir ya. Silakan dibuka Bapak Ibu. Apa ada yang masih berproses? Kita tunggu ya 1 menit mungkin. Sudah dibuka semua Bapak Ibu? Ada yang perlu ditunggu? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah langsung aja ya. Ya, seperti biasa ya, kita akan masuk ke menu analyze setelah data aslinya dibuka. Nah, nanti pilih yang compare min, Bapak Ibu. Nanti dari menu analyze, pilih compare min, pilih one way ANOVA ya. ANOVA nanti ada kotak dependen dan kotak faktor. Nanti kotak dependen masukkan variabel numerik. Ya, jadi kan syaratnya datanya variabelnya yang satu numerik, satu kategori. Yang numerik masuk di kotak dependen, yang kategori yaitu pendidikan masuk di kotak faktor. Ya, nanti dicentang di situ di optionnya deskriptif ya pada kotak deskriptif homogeneity of variantes nanti ini dicentang. Terus kita lanjut continue. Kemudian nanti klik tombol post hoc, tandai dengan centang pada kotak Benforoni, kemudian continue dan oke ya, langkahnya singkat. Nah, ini nanti ya. Compare min mungkin ada yang sudah mulai membuka compare min, one way ANOVA, nanti ada kotak muncul, kita centang apa namanya di bagian option, ya option yang ini diklik centang di deskriptif dan homogeneity of varian, ya itu saja. Terus continue. Nah, nanti setelah continue, apa namanya kita centang lagi di ini Benferoni, ya Benferoni ini yang merupakan output dari ANOVA nanti, ya salah satunya. Kemudian udah cukup ini aja ya.
Terus kita langsung ke continue. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, saya ke SPSS ya. Pakai data ASII seperti biasa. Nah, ini ya. Jadi kita punya tadi kita mau melihat hubungan antara apa tadi umur ya, umur dengan umur berat badan bayi ya, berat badan bayi dengan pendidikan ya. Balik ke sini. Kita mau melihat hubungan pendidikan dengan berat badan bayi ya. Di SPSS kita lihat, kita cek ya, berat badan bayi. Nah, ini ya, berat badan bayi ini dalam datanya hasil data kontinu ya, hasil pengukurannya, datanya numerik ya. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan kalau kita lihat di sini ada 4 kategori ya. Kalau mau tahu lagi satu itu apa, 4 itu apa ya, kembali ke variable view ya, dilihat di bagian value ya, di bagian value untuk variabel pendidikan. Nah, kita cek, oh satu itu SD, dua itu SMP, tiga itu SMA, empat itu perguruan tinggi ya. Jadi pendidikan ada 4 kelompok. Nah, kalau sudah lebih dari 2 kelompok bisa kita gunakan uji ANOVA. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu Analyze. Silakan Bapak Ibu dipilih Analyze, kemudian Compare Mean. Ya, nah, pilih yang paling bawah ini ya. Kemarin kan kita pakainya independen, t-test sudah, paired sudah ya. Ini yang pre dan post test itu yang dependen. Nah, sekarang kita pakai yang one way ANOVA. Nah, akan muncul kotak one way ANOVA-nya. Nah, tadi untuk yang kotak dependen ya, kita masukkan variabel yang numerik ya. Yang numerik itu adalah berat badan bayi ya. Berat badan bayi, kemudian faktornya itu adalah data yang kategori. Kategori itu adalah pendidikan. Nah, sudah begini ya, sudah kita pindahkan ke kotak-kotaknya, terus pilih option Bapak Ibu. Option itu kita klik. Optionnya kita klik. Nah, di sini yang kita centang 2 aja ya. Cuma ini aja nih, deskriptif sama homogeneity of varian. Nah, homogeneity of varian ini kita centang karena tadi persyaratannya data harus homogen. Ya, sehingga harus kita centang untuk melihat data kita homogen atau tidak. Ya, kalau ini nggak dicentang nanti nggak keluar outputnya. Ya, sudah itu aja, terus continue. Nah, selanjutnya post hoc. Ya, ini ada post hoc nih, ya, kotak nomor 2 nih, post hoc. Sebetulnya nggak di klik sekarang juga nggak apa-apa ya, tapi kita coba klik aja sekarang. Bisa nanti belakangan maksudnya ya. Di post hoc ini tadi ya, setelah kita klik post hoc nanti ada pilihan ini berbagai macam uji ya Bapak Ibu. Ini kita pilih saja yang Veroni, Bone ya, Bone Veroni. Bone Veroni sudah, yang lainnya nggak usah. Kemudian ini signifikan levelnya dia udah otomatis ya 0,05 ya. Kalau Bapak Ibu nanti penelitiannya tidak menggunakan 0,5 misalnya 0,01 ya diganti di sininya nanti ya. Tapi pada umumnya kita gunakan 0,05. Kalau kita gunakan nilai signifikan levelnya kecil, susah nanti cari hubungan ya, bisa banyak yang nggak berhubungan nanti ya. Maka umumnya kita gunakan 0,05 ya, ini jadi apa-apain ya, langsung continue. Nah, sudah itu aja. Kemudian lanjut ke oke. Nah, tinggal kita lihat outputnya. Nah, coba dicek Bapak Ibu, sama nggak nih hasilnya ya. Ini kita lihat di tabel deskriptif dulu. Tabel deskriptif sama nggak? Di sini ada kolom N. N itu jumlah sampel ya. Jumlah sampel dari responden SD ada 10. Yang SMP 11, SMA 16, perguruan tinggi 13, total harus 50. Ya, karena responden kita 50. Sama Bapak Ibu ini?
di Sama, Ibu. jumlah ini. Nah, kalau sama Sama, aman. Bu. Nah, sekarang kita lihat rata-ratanya. Min, rata-rata dari berat badan bayi. Ibu yang pendidikan SD, rata-rata berat bayinya 2.470 gram. Yang SMP 2.727. Yang SMA 3.431. Yang perguruan tinggi 3.761 gram. Nah, ini rata-rata berat badan bayi di semua jenjang pendidikan ibu. Nah, rata-rata totalnya ya berat badan bayi itu 3.170 gram. Ya, semoga sama ya. Kalau ada yang nggak sama berarti variabel berat badan bayinya itu ada yang salah input. Ya, kalau sama aman. Nah, kemudian ini standar deviasi ya penyimpangannya, standar errornya, kemudian 95% confident intervalnya ya dari batas bawah rata-rata dan batas atasnya. Kemudian ini nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi misalnya untuk ibu yang pendidikan SD, paling rendah berat badan bayinya itu 2.100 gram. Yang paling besar bayinya 2.900 gram. Nah, begitu seterusnya ya. Yang perguruan tinggi misalnya, bayi yang paling kecil itu beratnya 3.000, yang paling besar 4.100 gram gitu ya. Nah, ini output deskriptif ya, output deskriptifnya, univariatnya ya. Nah, terus kita masuk ke tes homogeneity of varian. Jadi ada 3 output ya, homogeneity of varian sama ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, posok. Nah, sebenarnya posok ini kalau tadi nggak kita centang dia nggak akan keluar. Ini tuh sebetulnya nanti dibacanya terakhir. Ya, kalau di sini ditemukan berhubungan di hasil ANOVA-nya. Kalau di ANOVA saja sudah tidak ada hubungan, ya, maka tidak perlu kita melihat nilai posoknya. Itu maksudnya. Nah, saya kembali ke PPT ya. Kita lihat sebentar, saya besarkan dulu ini. Ya, sudah langkahnya. Nah, outputnya kan seperti ini tadi ya, deskriptifnya. Nah, nanti diinterpretasikan ya, arti dari output yang deskriptifnya. Nanti di penyajian data juga dimunculkan ya, tapi tampilannya nggak begini. Harus bikin tabel sendiri. Nah, setelah kita baca yang output ini ya, nah kita baca ke tes homogeneity ini yang menjadi persyaratan uji ANOVA tadi. Data harus homogen. Nah, di mana kita bisa melihat data itu homogen ya. Jadi sebelum melanjutkan ya uji, perlu diingat bahwa salah satu asumsi ANOVA adalah variannya harus homogen atau harus sama. Jadi ini dari hasil test of homogeneity of varian yang kita lihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa varian keempat kelompok tersebut, kalau kita lihat nilai p-value-nya di sini ya, 0,071. Ini melebihi dari nilai alfa yang sudah ditentukan tadi 0,05. Sehingga hasil uji ANOVA dinyatakan valid. Ya, artinya persyaratan homogen ini terpenuhi. Ya, karena 0,071 ini lebih besar dari 0,05. Jadi untuk homogeneity bukan lebih kecil dari 0,05, tapi harus lebih besar dari 0,05. Gitu. Lebih besar dari 0,05 itu tidak ada perbedaan data di antara kelompok itu. Artinya gitu maksudnya. Tidak ada perbedaan. Berarti kalau tidak ada perbedaan dia homogen. Nah, jadi persyaratan dikatakan homogen kalau p-value-nya lebih dari 0,05. Ingat ya Bapak Ibu, jangan terbalik. Beda kalau kita mau melihat hubungan antar variabel. Ya, hubungan antar variabel kita gunakan kurang dari 0,05. Baru dikatakan ada hubungan yang signifikan atau ada perbedaan signifikan. Tapi kalau untuk melihat homogeneity itu harus di atas 0,05 baru dikatakan homogen. Termasuk juga normalitas data, ya kan? Data dikatakan normal kalau p-value-nya 0,05 kan gitu ya. Kemarin itu. Nah, jangan ketukar ya. Jadi kapan kita menggunakan batasan kurang dari 0,05 dan kapan kita menggunakan batasan lebih dari 0,05. Gitu ya. Jadi kembali ke sini. Kalau p-value dari tes homogenitasnya ini lebih dari 0,05, berarti persyaratan untuk uji ANOVA terpenuhi. Ya.
Nah, kalau sudah terpenuhi, sekarang kita lanjut membaca tabel berikutnya. Nah, tabel hasil ANOVA. Nah, ini hasil ANOVA-nya Bapak Ibu. Jadi yang dibaca ini dulu. Ya, kalau ini tidak terpenuhi, ya berarti nggak bisa pakai uji ANOVA. Pakainya yang tadi, Kruskal-Wallis gitu. Ya kan, karena persyaratannya gitu. Nah, sekarang karena homogen terpenuhi, kita anggap data normal juga ya. Nah, kita baca sekarang hasil output dari uji ANOVA. Nah, di sini nilai signifikannya kita dapat 0,000. Kalau dituliskan di laporan nanti ditutup dengan angka 1 ya, Bapak Ibu. Biasanya gitu. 0,001 itu nanti nulisnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada kolom signifikan ini ya diperoleh hasil p-value 0,01. Ini lebih kecil dari 0,05. Ya, kalau lebih kecil dari 0,5 berarti menolak hipotesis nol. Hipotesis nolnya tadi apa? Tidak ada perbedaan. Ya, berarti kita tolak tuh. Ternyata ada perbedaan. Jadi karena p-value-nya hasil ANOVA-nya kurang dari 0,05. Nah, sehingga kita simpulkan ada perbedaan yang bermakna ya antara berat badan bayi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan ibu. Itu kesimpulannya. Jadi kita membaca dari nilai signifikan di sini. Cukup ini aja sih yang kita baca ya untuk mendapatkan hasil ANOVA-nya gitu. Jadi urutannya Bapak Ibu ya membaca yang ini dulu ya persyaratan homogen terpenuhi atau enggak. Ya, kalau dia lebih dari atau di atas 0,05 terpenuhi, maka langsung kita baca di hasil ANOVA-nya gitu ya. Tapi kalau sampai di sini dia tidak terpenuhi, ya maka nggak perlu lagi kita baca di sini. Ya karena syaratnya aja nggak dapet gitu. Nah, ini hasil ANOVA-nya sudah ketemu. Ada perbedaan berarti ya rata-rata berat badan bayi di antara tingkat pendidikan ibu. Nah, karena ada perbedaan rata-rata berat badan bayi di antara tingkat pendidikan ibu, kita mau tahu ya pendidikan ibu yang mana yang rata-rata berat badannya berbeda. Karena tingkat pendidikan ibu kan tadi ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Mana yang berbeda berat badan bayinya? Apakah antara yang SD dengan SMP, atau yang SMP dengan yang SMA, atau yang SD dengan perguruan tinggi, dan seterusnya? Yang mana yang berbeda? Nah, maka karena di sini hasilnya ada perbedaan yang signifikan, kita baca nilai yang ada di hasil post hoc. Nah, maka tadi kita centang post hoc itu ya supaya keluar outputnya. Jadi boleh langkah itu kita skip dulu, kita melihat di hasil ANOVA dulu. Kalau ternyata di sini nggak ada hubungan, misalnya p-value-nya besar, lebih dari 0,05 gitu, nah posoknya nggak usah dibaca atau nggak usah ya nggak usah dilihat ya maka kita bisa mencentang langsung sekalian posok atau nanti dulu posoknya jangan dicentang dulu boleh aja ya tadi langkah yang kita coba adalah langsung ke posok ya karena hasilnya signifikan sekarang kita mau tahu di mana perbedaan ya antara siapa yang berbeda berat badan bayinya di antara pendidikan tadi. Apakah antara yang SD dengan SMP, SMP dengan SMA, atau SD dengan SMA, yang mana yang berbeda? Nah, maka kita baca di output hasil post hoc-nya. Ya. Nah, jadi jika hasil uji menuju ke H0 gagal ditolak atau tidak ada perbedaan, maka kita lanjut membaca post hoc. Ya, maka uji lanjut post hoc tidak dilakukan maksudnya ya. Sebaliknya kalau H0-nya ditolak atau ada perbedaan, maka post hoc harus kita lakukan ya, harus kita baca outputnya. Kita lakukan tuh maksudnya kita centang ya outputnya. Karena nggak cukup nih kita cuma dapat hasil ini aja, tapi kita nggak tahu mana yang berbeda gitu ya di antara kelompok itu ya. Nah, karena tadi hasilnya menunjukkan ada perbedaan yang bermakna, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Itu kita lihat di tabel post hoc tesnya. Jadi ada tes homogen, ada tes post hoc ya di dalam uji ANOVA. Nah, ini tabel multiple comparison ini untuk melihat mana yang berbeda ya dari berat badan bayi di antara kelompok pendidikan atau di antara tingkat pendidikan. Dikatakan ada perbedaan ya
berat badan bayi yang signifikan di antara kelompok pendidikan kalau nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Ya, kita lihat di sini secara cepat bisa kita lihat ya. Misalnya antara pendidikan SD dengan SMP, berat badan bayinya itu berbeda signifikan atau tidak. Kita lihat langsung di kolom signifikan ini. Kita lihat p-value-nya berapa? 0,315. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Berarti berat badan bayi antara yang ibu SD dengan SMP itu nggak berbeda signifikan. Nah, sekarang kita lihat lagi antara yang SD dengan SMA. Berapa p-value-nya? Oh, 0,00 di bawah 0,05. Berarti ada perbedaan yang signifikan berat badan bayi ibu yang SD dengan yang SMA. Yang SD dengan SMP nggak berbeda, tapi ibu yang SD dengan SMA ternyata berbeda. Nah, gimana kalau kita bandingkan SD dengan perguruan tinggi? Ternyata juga berbeda signifikan. Nah, jadi kolom ini yang kita baca. Sekarang kita lanjut ke SMP. Kita bandingkan kita mau lihat perbedaan antara, kalau SMP dengan SD kan sudah ada di atas ya. SMP dengan SD kan sama aja. Ini SMP SD, ini SD SMP. Sekarang yang SMP dengan SMA. Oh, ternyata ada perbedaan yang signifikan. Berat badan bayi ibu yang pendidikannya SMP dengan SMA. Begitu juga ibu yang pendidikannya SMP dengan perguruan tinggi. Ada perbedaan yang signifikan. Gitu. Nah, sekarang yang SMA dengan perguruan tinggi. Ya, ini nggak usah dibaca lagi SMA dengan SD. Ya, SMA dengan SD. Ya, SMA dengan SD. SMA dengan SMP sudah. Ya, nggak perlu dibaca lagi. Kemudian enggak deh, benar-benar. Yang kita baca cuma SMA dengan perguruan tinggi, karena di atasnya kan sudah semua nih ya. Jadi kalau kita lihat SMA dengan perguruan tinggi, ternyata p-value-nya 0,027. Nah, 0,027 itu signifikan nggak Bapak Ibu? Berbeda nggak? Tidak, 0,027? Ibu. Hah? Berbeda nggak? Dia di bawah 0,05 atau di Atas, atas? Ibu. 0,05 dengan 0,027? Di atas. Di atas. Di atas 0,05, Bu. 0,05 ya 0,05 ini 0,027 Oh, di bawah 0,0 ya, Bu ya? Iya, ya 0,0, bukan ya 0,27. ya depannya kan ada nolnya ya Ya. titik nih nah bacanya 0,027 ya kan nah jadi jangan salah baca 0,027 ini di bawah 0,05 berarti ada perbedaan signifikan berat badan bayi ibu yang pendidikan SMA dengan perguruan tinggi gitu ya. Nah, yang baris ke bawah ini nggak usah dibaca lagi karena sudah ada semua di atasnya sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tabel ini ada satu yang nggak ada perbedaan berat badan bayi yang dilahirkan antara tingkat pendidikan yaitu siapa? Ibu yang SD dengan SMP ternyata nggak ada perbedaan nih berat badan bayinya gitu. Tapi yang dengan tingkat pendidikan lainnya di atasnya, SD dengan SMA, SD dengan perguruan tinggi, dan SMA dengan SMP dengan perguruan tinggi, SMA dengan perguruan tinggi ternyata berbeda. Yang nggak berbeda cuma satu. Nah, itu kesimpulannya. Ya, nah inilah kenapa kita perlu membaca nilai post hoc ini kalau yang ini hasil uji ANOVA-nya dinyatakan ada hubungan atau ada perbedaan. Kalau di sini tidak ada perbedaan, ya nggak usah kita baca posoknya. Udah pasti di sini nggak ada perbedaan nih. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat sana ya. Atau kita bisa lihat juga kelompok yang menunjukkan ada perbedaan itu ditandai dengan tanda bintang, Bapak Ibu. Tanda bintangnya itu ada di mana ya? Kalau di sini kok nggak kelihatan. Sebentar kita ke PSS-nya. Nah, ini ada bintangnya ya. Sebentar, bisa dibesarin ya. Ini kalau di outputnya kan kelihatan ya. Bintang-bintang yang di kolom min difference ini. Min difference kan ada bintang-bintang nih.
Ya, tinggal kita lihat, oh berarti SD SMA ada hubungan yang signifikan, perbedaan SD dengan PT juga ada. Ini tanda bintang-bintang ini juga menunjukkan ada perbedaan gitu ya. Cuma kalau di sini kok tadi nggak jelas ya, kurang jelas. Oh, ada di titik-titik ini ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita lihat juga dari bintang-bintangnya ya. Nah, kalau angkanya ya harus kita tulis karena di laporan tetap ini harus ditulis berapa p-value-nya ya. Tidak hanya dengan kita tunjukkan bintang-bintang cara cepat ya, tapi di dalam laporan kan tetap harus ditulis ya p-value-nya berapa. Gitu. Nah, ini tabel multiple comparison untuk melihat di antara kelompok mana yang berbeda gitu. Nah, ini kita baca kalau hasil ANOVA-nya ini kurang dari 0,05 atau ada perbedaan signifikan. Nah, terakhir penyajian dan interpretasinya pasti ya. Kalau sudah ketemu outputnya, pasti kita harus bikin penyajian datanya. Nah, penyajian datanya ini bisa seperti ini. Ya, ini contoh aja ya. Variabel pendidikan ya kita masukkan apa aja variabelnya, kemudian berapa nilai min berat badan bayi ya tinggal kita pindahkan aja ngelihat di output deskriptif tadi ya pindahkan ke sini. Standar deviasi ini juga biasanya dimasukkan ya atas confident interval. Nah, langsung nanti p-value-nya. Ini p-value dari hasil uji ANOVA. Ya. Kalau hasil uji homogenitasnya tadi itu biasanya kita narasikan aja, nggak perlu ditampilkan di outputnya. Ya, kita narasikan aja di bawahnya nanti ya di sini misalnya ya berdasarkan hasil uji homogenitas p-value-nya berapa ya sehingga bisa dilanjutkan menggunakan uji ANOVA. Gitu aja ya, tapi fokusnya kita ke hasil ANOVA. Nah, karena ini signifikan, nah maka setelah kita interpretasikan tadi ya kita harus jelaskan dulu dari hasil post hoc-nya tadi ya mana yang berbeda. Jadi bisa kita narasikan saja atau mau dibikin tabel untuk memperjelas juga boleh. Ya, intinya kalau di hasil ini sudah signifikan ya harus kita jelaskan mana yang berbeda di antara kelompok atau tingkat pendidikan ini. Nah, itu harus kita jelaskan. Ya, boleh dibikin tabel sendiri ya atau dengan narasi aja begini juga cukup. Ya, karena kan nanti juga ada outputnya ya, output dari SPSS-nya, SPSS-nya. Nah, gitu Bapak Ibu ya untuk uji ANOVA. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami ya, saya rasa langkahnya nggak terlalu rumit ya. Yang penting pembacaan dari output-outputnya itu aja. Ya, jangan yang salah ketukar-tukar misalnya lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05 misalnya. Jangan sampai ketukar di situ gitu. Oke. Ya, silakan yang mau bertanya mungkin sambil direnungi dulu ya. Kita akan beralih ke uji terakhir. Ada satu lagi uji korelasi. Tapi sedikit ya, nggak banyak. Izin tanya Bu Ulfa. Ya, Bu Puji, silakan. Ya, kalau melihat tadi contohnya untuk ANOVA ini berdasarkan kata hubungan ya, berarti uji ANOVA ini tergolong ke dalam penelitiannya yang kuantitatif. Iya, betul, Bu. Kuantitatif. Oh, Heeh. Maksudnya ya. Ibu, kalau yang kualitatif yang kayak gimana, Bu? Saya masih meraba-raba yang ini Mm-mm. buat kuantitatif, yang mana buat kualitatif seperti itu. Kualitatif itu maksudnya metode penelitiannya atau data, Bu? Metode penelitiannya. Oh, Ibu, metode penelitiannya kalau kualitatif, abaikan SPSS, Bu. Oh, Nggak ada, Bu. Kalau uji kualitatif tuh jangan tengok-tengok SPSS, Bu. Nggak dipakai, Bu. baik-baik. Mm-mm. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita pelajari ini analisis statistik ya. Kalau udah judulnya analisis statistik itu adalah untuk metode penelitian yang kuantitatif pastinya. Dengan pendekatan apa? Transaksional, case control, eksperimen dan seterusnya.
Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan desain studinya kualitatif, nggak ada lagi urusannya dengan statistik ya Bapak Ibu. Nggak ada tuh kita nguji-nguji hubungan, ada perbedaan, nggak ada. Di tujuan khusus juga eh, bukan menuliskan ada hubungan antara, nah, hati-hati ya. Jadi di proposal, kalau yang desain studinya kualitatif, jangan menulis tujuan penelitiannya adalah untuk melihat hubungan, untuk melihat pengaruh, untuk melihat perbedaan rata-rata. Jangan, itu urusan kuantitatif. Kalau kualitatif, biasanya misalnya untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi apa, misalnya gitu. Jadi bukan faktor-faktor yang mempengaruhi, bukan. Ya, kalau kualitatif nggak begitu bahasanya. Tujuannya untuk melakukan pengkajian tentang evaluasi apa. Nah, itu bahasa kualitatif ya, Bapak Ibu. Jadi nggak ada kata-kata pengaruh. Kalau ada kata pengaruh hubungan, ya kita harus melakukan uji statistik. Berarti bukan kualitatif itu. Kecuali Bapak Ibu menggunakan metode penelitiannya mixed method, ya gabungan. Ada dua campuran. Apa menggunakan kuantitatif juga, kemudian juga menggunakan kualitatif. Nah, bisa aja tujuan khususnya nanti ada yang menggunakan kata-kata ada hubungan, melihat perbedaan, atau apa. Kalau mixed method ya. Kemudian ada tujuan lagi nanti untuk mengkaji, mendalami atau apa gitu. Jadi di tujuan khusus juga harus menunjukkan bahwa desain studinya kualitatif dan kuantitatif. Gitu, paham nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya dari tujuan penelitian kita sudah mengetahui arahnya. Ini penelitian mau kuantitatif atau kualitatif, itu harus sudah tergambar di tujuan. Kalau tujuan penelitiannya belum jelas, nah artinya ada sesuatu yang belum kita pahami. Gitu, Bapak Ibu. Ya, maka bab 1 itu sebagai acuan kita ke belakang. Kalau bab 1 sudah fix, Bapak Ibu sudah menguasai, sudah paham betul, sudah tinggal ikutin nanti apa bab-bab berikutnya, termasuk sampai di analisis. Gitu ya, Ibu. Jadi kalau kualitatif, analisisnya ada cara sendiri. Tidak menggunakan SPSS. Dia ada perangkat sendiri. Ada namanya NVivo, ada namanya eView, ya, mungkin ada lagi yang lainnya banyak sekali software-software untuk analisis data kualitatif. Ada juga pakai manual gitu ya, pakai Excel ada juga ya. Nah itu cukup rumit ya. Tahun lalu kita mengadakan pelatihan kualitatif, tapi nggak tahu ya yang Bapak Ibu di angkatan ini kemarin masuk peserta atau enggak ya? Lupa saya. Ada Bu itu. Oh ada. Nah itu kayak gitu Bu. Ya kalau kualitatif tuh analisis datanya gitu. Ya pakai software juga dia atau pakai manual yang Excel. Ada banyak cara. Ya silakan nanti dipilih. Jadi semua jenis penelitian itu ada cara untuk menganalisis datanya. Kadang-kadang orang, saya nggak mau urusan dengan statistik deh, udah deh penelitiannya apa namanya kualitatif aja gitu ya. Ya boleh-boleh aja, tapi bukan berarti kualitatif itu mudah ya kan Bapak Ibu kemarin jadi peserta. Kita bisa lihat kan kerumitannya juga jadi sama gitu ya. Kuantitatif dan kualitatif ya sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nggak ada yang bisa kita klaim, oh ini lebih mudah, oh ini lebih susah. Enggak, sama tingkat kesulitannya ada, ya. Kelebihannya ada, kekurangannya juga ada. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, aman di Anova? Saya anggap aman ya. Gimana Sementara Pak? aman, Bu. Oke, sekarang aman. Ya, kita lanjut ke uji sekarang satu lagi Bapak Ibu untuk uji bivariat. Kita sudah sampai uji bivariat ya, nanti terakhir di multivariat. Kita langsung ke korelasi. Korelasi ini angkanya sedikit. Nah, apalagi nih uji korelasi ya, uji korelasi Pearson. Jadi Bapak Ibu, kalau uji T dependen, uji T independen, ya uji ANOVA, kita punya datanya, variabelnya yang satu kategorik, yang satu numerik, ya kan? Nah, tadi contoh yang ANOVA antara pendidikan dengan berat bayi, berat bayinya numerik,
apa namanya pendidikan kategori. Begitu juga uji T independen minggu lalu, membandingkan antara dua kelompok, yang satu data numerik, satunya data kategori. Ya, sama. Jadi data numerik dan data kategori. Tetapi kalau kita menggunakan uji korelasi, datanya semuanya harus numerik. Nggak bisa ada yang kategori. Nah, di SPSS yang datanya numerik, kita punya banyak ya. Di SPSS yang data asli, kita punya banyak data numerik. Misalnya umur, berat badan ibu, nah, HB1, HB2, BB bayi. Nah, ini data-data numerik. Kalau kita mau menguji misalnya apakah ada hubungan antara umur ibu dengan berat badan bayi, di mana umur ibu datanya adalah numerik dan berat badan bayi adalah numerik, maka kita gunakan uji korelasi. Atau kita mau menguji antara umur dengan kadar HB1 atau HB2 yang datanya dua-duanya numerik. Umur numerik, HB juga numerik. Maka kita gunakan uji korelasi. Gitu ya. Jadi kalau data kita semuanya numerik, harus kalau mau melihat melihat hubungan antar dua variabel itu harus pakai uji korelasi Bapak Ibu ya. Karena datanya numerik. Jadi nggak boleh ada yang data variabel datanya kategori, nggak bisa. Ya. Nah itu. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar praktek untuk data yang satu variabel numerik, satu variabel kategorik. Nah sekarang kita mencoba untuk data yang kalau variabel kita datanya numerik semua, ya mau menghubungkan antar dua variabel. Nah itu yang disebut dengan uji korelasi Pearson. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami nggak? Bisa kebayang perbedaannya dengan uji ANOVA, uji T, dengan uji korelasi. Tergambar dulu nggak? Terbayang dulu nggak perbedaannya? Jadi kalau korelasi, data semua variabel harus numerik. Nah, nggak boleh ada yang kategori. Ya, uji korelasi. Nah, tujuan dari uji korelasi ini adalah mencari derajat dan arah atau pola hubungan antara dua variabel numerik. Ya, gitu ya, antara dua variabel numerik. Jadi datanya variabel itu harus numerik. Korelasi dilambangkan dengan simbol R. Ya. Jika koefisien korelasinya 0, ya dianggap tidak ada korelasi. Atau jika koefisien korelasinya sama dengan 1, artinya terdapat korelasi. Semakin mendekati angka 1, semakin kuat korelasinya. Jadi, jika secara statistik bermakna, kita lanjutkan memprediksi variabel dependen melalui variabel independen. Nanti bisa kita gunakan regresi linier sederhana. Nah, jadi misalnya, variabel-variabel tadi kita hubungkan umur dengan berat badan bayi. Oh, ternyata ada korelasi, ya, ada hubungan yang signifikan. Kemudian kita uji lagi umur dengan HB. Oh, ternyata ada korelasi juga. Nah, kita bisa melanjutkan nanti dengan memprediksi variabel dependen kita menggunakan regresi linear. Nah, Bapak Ibu nanti akan sampai di sini, mungkin sekarang belum kebayang. Ya, artinya regresi linear itu lanjutan dari uji korelasi. Ya. Tapi semua variabelnya kita masukkan. Gitu. Kalau korelasi satu-satu, umur dengan berat bayi, umur dengan HB, misalnya gitu ya. Itu satu-satu. Tapi kalau regresi kita masukkan semuanya nanti untuk memprediksi suatu kejadian atau memprediksi variabel dependennya. Ya, misalnya variabel dependennya berat badan bayi. Berat badan bayi faktornya ada umur ibu misalnya, kadar HB ibu, ya, terus apalagi tekanan darah misalnya, ya. Nah itu datanya numerik semua. Jadi kita bisa memprediksi berapa berat badan bayi yang akan dilahirkan oleh ibu dengan faktor-faktor tersebut. Nah itu kita gunakan regresi linear secara keseluruhan. Tapi kalau satu-satu ya mau mengetahui hubungan umur dengan BBLR, HB dengan BBLR, tekanan darah dengan BBLR, itu korelasi. Tapi itu bisa kita lanjutkan dengan melakukan regresi linear kalau kita mau memprediksi suatu kejadian. Gitu. Nanti kita sampai ke regresi linear. Nah ini tujuan korelasi. Jadi untuk melihat hubungan, biasanya menggunakan istilah
apakah ada korelasi antara atau pakai istilah apakah ada hubungan boleh ya mana aja silakan. Nah ini nanti interpretasinya ya kita lihat kekuatan korelasinya parameternya dari 0 sampai 0,2 ya, itu menunjukkan tidak ada hubungan. Kalau antara 0,2 nanti nilainya sampai 0,4 hubungannya lemah ya. 0,41 sampai 0,6 itu hubungannya sedang. Jadi semakin dia mendekati angka 1 hubungannya akan semakin kuat ya. Yang paling kuat adalah sangat kuat ya. Dari 0,81 sampai 1. Kemudian nilai p-value yang akan digunakan ya. Kalau nilai p-value-nya kurang dari nilai alfa ya maka terdapat korelasi yang bermakna. Ini sama ya pada umumnya. Ada hubungan yang signifikan, ada korelasi yang signifikan. Kalau nanti nilai p-value lebih dari nilai alfa, tidak ada korelasi yang bermakna. Itu. Nah, arah korelasi juga nanti bisa dilihat dari nilai positif dan negatifnya. Jadi kalau nilainya positif, maka semakin besar nilai satu variabel, semakin besar pula nilai variabel yang diuji. Kalau arahnya nanti negatif, ini berlawanan arah ya. Semakin besar nilai satu variabel, semakin kecil nilai variabel lainnya. Jadi kita lihat arah korelasinya nanti positif atau negatif. Nah ini sangat menarik ya kalau Bapak Ibu ingin mengetahui korelasi antar faktor yang datanya numerik. Korelasi enggak? Gitu. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Misalnya pakai data ASI ya. Suatu penelitian ingin mengetahui derajat kekuatan atau arah pola hubungan antar variabel berat badan dengan berat bayi. Nah, kita gunakan aja data yang ada ya, numeriknya variabel berat badan ibu dengan berat badan bayi. Ada korelasi enggak? Apakah semakin berat berat badan ibu akan semakin berat juga berat badan bayi yang dilahirkan? Nah, itu maksudnya uji korelasi. Ya. Atau berlawanan, semakin berat badan berat berat badan ibu ternyata semakin rendah berat badan bayi. Nah, itu berarti arahnya negatif tuh. Gitu ya. Jadi itu tujuannya. Kalau Bapak Ibu ya ingin meneliti korelasi atau hubungan antar variabel, hipotesis kita mau seperti apa? Ya. Kita mau membuktikan arah yang positif atau membuktikan arah yang negatif. Ya, bisa aja ya. Nah, pada contoh ini kita menggunakan data ASI. Ya. Jadi masih pakai data ASI ya, Bapak Ibu. Nah, nanti seperti biasa ya, masuk ke analyze, pilih korelasi, ya, bukan compare mean lagi ya, karena kita tidak melihat perbedaan rata-rata, tidak untuk membandingkan nilai rata-rata atau nilai min, tapi untuk melihat korelasinya. Ya, maka kita pilihnya analyze, pilih korelasi, bivariat. Ya. Nanti setelah itu akan muncul kotak bivariate correlation ini. Nah, tinggal dimasukkan aja variabel apa yang mau kita lihat korelasinya. Ya, dalam contoh berat badan ibu dengan berat badan bayi. Ya. Kemudian pastikan ini yang kita centang di Pearson ya, karena yang kita mau lihat adalah korelasi Pearson. Kemudian tutel biasanya ini sudah otomatis ya. Kemudian untuk melihat signifikannya ini juga dicentang. Selanjutnya oke. Jadi kalau oke, kita lihat lagi di bagian option ya. Dan pastikan ini tercentang ya, min dan standar deviasinya supaya dia muncul nanti. Sudah itu aja, kemudian continue ya, terus udah oke ya. Nah nanti outputnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ke SPSS dulu ya supaya lebih enak. Kalau cuman lihat PPT memang jelas ya, tapi akan lebih enak kalau kita praktek langsung. Jadi tujuannya kita mau melihat apakah ada korelasi ya atau ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Apakah semakin besar berat badan ibu, semakin berat juga berat badan bayinya? Atau apakah semakin gemuk ibu, dia semakin gemuk juga bayinya? Ya. Nah itu misalnya kita mau melihat itu ya. Kita masuk ke menu analyze. Ya, masuk ke menu analyze, kemudian pilih correlate ya, jangan compare mean lagi. Ini compare mean sudah independen, dependent, ANOVA ya. Kita masuk ke correlate. Correlate nanti pilih yang bivariate. Ya. Bivariate kita centang ya,
Bivariatnya. Nah, sudah muncul ya. Kotak seperti ini. Masukkan dua variabel tadi yang mau kita korelasikan, yaitu berat badan ibu dan berat badan bayi. Berat badan ibu masukkan ke kotak kosong, terus berat badan bayi ya masukkan ke kotak kosong. Nah, sudah muncul dua variabel ini ya, di kotak kosongnya. Nah, selanjutnya ini yang tercentang harusnya. Ya, kalau ada yang berubah, jadi benarkan dulu. Jadi Pearson tercentang, Tutel tercentang, flex signifikan juga tercentang. Kemudian langsung kita pilih option ya. Nah, option ini yang dicentang bagian atas saja Bapak Ibu ya. Min dan standar deviasi. Ini aja ya, ini aja kita centang terus continue. Sudah nggak ada lagi, kita langsung oke aja. Coba Bapak Ibu dicek hasilnya sama atau enggak. Dulu ya, ini ya hasil di paling akhir. Ini kalau kita klik di bagian kiri, nah ini ya, mulai dari sini nih hasilnya korelasinya. Nah, kita lihat di sini ada dua tabel ya. Ada tabel deskriptif. Ini menunjukkan nilai rata-rata berat badan ibu dengan jumlah responden 60. Berat badan ibu rata-ratanya 56,6 kilo. Berat badan bayi rata-ratanya 3.170 gram. Nah, sama nggak Bapak Ibu hasilnya? Harus sama. Nah, aman ya. Sip. Sekarang korelasi. Korelasi. Kita lihat tabelnya. Nah, di sini di tabel korelasi ya ada dua variabel ya yang kita mau korelasikan kan tadi berat badan ibu dengan berat badan bayi. Nah, kita lihat sekarang di berat badan ibu. Ya. Di berat badan ibu di sini ada informasi tentang Pearson korelasinya yaitu 0,684. Nah, ini nilai R-nya Bapak Ibu yang menunjukkan kekuatan hubungannya. Nah, kemudian alfanya, ya, untuk melihat ada korelasi atau enggak, kita lihat di bagian signifikan tutel, yaitu 0,000, ya, dengan jumlah responden 50. Nah, ini sama, ya, berat badan bayi, ini sama, angkanya cuma dibalik-balik aja ini. Nah, jadi kita melihat di sini, oh ya, saya ke PPT aja. Nah, ini kan outputnya. Jadi yang kita baca Bapak Ibu hanya di dua ini ya. Ini sebenarnya sama ya, atas sama bawah ya, bisa salah satu aja ya. Jadi ini kita sudah keluar ya. Ternyata nilai R, nilai korelasinya 0,684. Tadi ketentuannya untuk melihat kekuatan hubungan kita bandingkan dengan parameter ini. Ini ya, kekuatan korelasi ada di posisi 0,6 berapa tadi? 84 ya. Ada di antara ini 0,61 sampai 0,80. Berarti kekuatan hubungannya menunjukkan kuat. Nah, kemudian kalau nilai p-value-nya tadi 0,000 ya kan? Berarti dia kurang dari nilai alfa kan? Ya, alfanya kan 0,05. Ya, artinya terdapat korelasi yang bermakna atau yang signifikan. Nah, tadi nilai R-nya 0,68 menunjukkan angka positif. Ya, artinya semakin besar nilai variabel, semakin besar pula variabel yang diuji. Ya, nah, kalau kita lihat kan tadi ya outputnya nilainya positif. Nih ya, 0,684. Artinya semakin berat badan ibu, semakin berat badan bayi yang dilahirkan. Nah, itu yang kita baca, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita baca nilai R-nya, nilai korelasinya, semakin dia mendekati angka 1 akan semakin kuat hubungannya. Kemudian nilai signifikannya. Apakah dia bermakna atau tidak korelasi? Ternyata bermakna. Artinya ada hubungan antara berat badan bayi, antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Ada hubungan yang signifikan atau ada korelasi yang signifikan. Ya. Dengan kekuatannya 0,684 dikatakan hubungan yang kuat. Gitu ya. Ini outputnya. Jadi cukup ini aja. Ya, lanjut penyajian data seperti biasa. Bisa bikin tabelnya kayak gini. Variabel pasti dimasukkan ya, variabel apa yang kita uji dengan judul misalnya hasil uji korelasi Pearson
antara berat badan ibu dengan berat badan bayi dalam gram. Ya, bisa judulnya begini atau mau dilengkapi di mana, ya tahun berapa ya boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau di manuskrip, di artikel nggak perlu lengkap judulnya. Masukkan tabel seperti ini ya, bikin nama variabel, jumlah responden, nilai min, standar deviasi. Nah, korelasi, masukkan tadi hasilnya kan 0,684. Ya, terakhir nilai p-value. Atau mau nilai p-value-nya dulu, baru korelasi juga boleh. Yang penting interpretasinya aja. Ya. Jadi setelah data disajikan, biasa diinterpretasikan. Jangan lupa ketika menginterpretasikan dimulai dari yang deskriptifnya dulu. Ya, deskriptifnya itu ini. Ini deskriptifnya ya. Itu baru kita baca yang ini, korelasi dan p-value. Gitu urutannya. Jadi misalnya dari 50 responden rata-rata berat badan ibu 56,6 kilo dengan standar deviasi sekian. Sedangkan berat badan bayi sekian dan seterusnya. Nah, baru baca nilai R-nya, p-value-nya dan simpulkan. Berarti karena nilai p-value 0,00 kita tulis 0,001 ya Bapak Ibu, ditutup angka 1 biasanya kalau nilainya itu 0,000 gitu ya. Tutup dengan angka 1. Artinya dia di bawah 0,05. Nah, kalau dia di bawah 0,05 berarti ada hubungan yang signifikan. Ya. Atau hak nolnya ditolak. Ya, hak nol kan tidak ada hubungan. Ya. Atau kita simpulkan bahwa semakin berat badan ibu, semakin berat bayi juga yang dilahirkan. Dan menunjukkan arah korelasi yang positif dengan kekuatan korelasi. Nah, ini sangat menarik sebetulnya Bapak Ibu ya, di lingkungan kita fenomena itu banyak sekali. Bahkan kita penasaran ya untuk membuktikan gitu ya, apakah ada korelasi antara usia seseorang dengan apa namanya tekanan darah misalnya. Nah, itu juga contoh ya, seperti itu pakai uji korelasi. Apakah ada hubungan antara apa namanya kadar kolesterol misalnya ya dengan tekanan darah misalnya. Nah, bisa juga seperti itu juga. Ya. Yang penting datanya itu numerik ya, bukan data kategori. Nah, atau Bapak Ibu bisa kasih contoh misalnya satu atau dua untuk judul yang kita bisa lakukan, untuk tujuan yang bisa kita lakukan uji korelasi. Misalnya apa ya? Selain yang di data asli, misalnya apa? Yang penting datanya numerik dua-duanya. Silakan. Siapa yang kasih contoh? Bu Meli, Bu Puji, mungkin bisa berikan contoh. Mau mengkorelasikan apa? Mau menghubungkan apa? Atau Bu Rita? Bisa kasih contoh? Satu. AB dengan tekanan darah kali, Bu. Ya, bisa ya. Yang penting numerik ya. Apakah ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan tekanan darah? Ya, bisa. Ber- Apalagi? Berat Apalagi? badan dengan kadar gula darah. Berat badan dan kadar gula darah. Ya, semuanya data-data kontinu ya. Dan datanya harus benar. Ya, jadi ada banyak sekali ya, terutama Bapak Ibu yang kerja di rumah sakit ya, yang di puskesmas itu pasti punya bank data ya, bank data dari pasien. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau pakai data sekunder, gunakan aja data yang ada di fasilitas kesehatan Bapak Ibu kerja. Itu data sekunder Bu, bisa dipakai. Ya, dilihat misalnya, oh ada nih data pasien, ada gula darah, ada data umurnya juga. Nah, boleh juga nih, ya kita mau meneliti pakai data sekunder. Karena datanya banyak sekali di rumah sakit, di puskesmas. Tuh data tuh ribuan ya, tidak pernah diolah ya. Nah, kadang-kadang eh, fokusnya ke primer, ya, turun lapangan gitu, nyebar kuesioner ya. Padahal kita punya data di sekeliling kita yang nggak pernah diolah. Nah, itu sangat menarik. Di klinik misalnya Bapak Ibu yang kerja di klinik atau di perusahaan, data karyawan yang terkait dengan kecelakaan kerja misalnya ada data itu. Penyakit low back pain misalnya ada datanya. Jadi nggak perlu kita selalu menggunakan data primer Bapak Ibu. Ya, data sekunder itu sudah bisa kita lakukan untuk penelitian. Jadi nggak perlu capek-capek turun lapangan. Tinggal diolah data sekundernya gitu ya. Ini menarik sekali, kita punya banyak banget data sebenarnya ya di lingkungan kita ini, tapi tidak pernah diolah gitu sehingga tidak menjadi informasi yang sebetulnya itu berharga informasi ini. Ya, coba kalau ada selalu rutin gitu ya pengolahan data di Paskes kita gitu ya, paling nggak misalnya 2 tahun sekali ya atau 3 tahun sekali data itu selalu diolah misalnya, oh itu
akan menjadi informasi. Bisa melihat trennya, ya tren penyakit apa sih di puskesmas saya, di rumah sakit saya, di klinik saya, problem kehamilan itu apa aja sih masalahnya. Nah, itu kalau diolah datanya, Bapak Ibu, nah itu menjadi informasi yang luar biasa. Ya, data kalau nggak diolah tuh nggak jadi informasi ya, hanya menjadi catatan rekam medis saja sebenarnya ya, cuma di lemari disimpan ya, tapi tidak menjadi informasi yang berharga untuk perbaikan ya kesehatan ke depannya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang bingung dengan data primer bisa gunakan data sekunder. Saya rasa itu untuk untuk bahasan hari ini ya, ini uji bivariat ya Bapak Ibu, menghubungkan dua variabel. Kita sudah selesai. Jadi sudah analisis univariat, deskriptif, masing-masing per variabel, sudah di awal, lanjut ke bivariat, dan sudah selesai, terakhir multivariat. Jadi Bapak Ibu juga nanti kalau mengolah data, urutannya gitu ya. Univariat dulu, bivariat, baru nanti terakhir multivariat. Ya, seperti itu. Kecuali yang pakai metode penelitiannya kualitatif. Kualitatif beda lagi urusannya. Ya, gitu. Kita belum konsen ya. Ya, silakan Bu, Bapak Ibu masih ada waktu berapa menit nih, Pak Sobri? Iya, Bu. Ya. Oh ya, di PPT tadi ada tugas ya. Jangan lupa nanti diintip itu ada latihannya satu-satu ya, soalnya untuk uji korelasi satu soal ya. Terus untuk yang uji ANOVA juga satu soal. Nah, nggak ada pilihan, kerjakan semuanya. Oh, ANOVA ada dua deh. Ya, yang ada dua nanti dipilih aja salah satu yang mana yang mau dikerjakan. Gitu ya. Tinggal Baik, Bu. ikutin. Nah, oke, baik Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya materi hari ini. Izin dokumentasi dulu ya, Bu. Oh iya, ya silakan Pak. On cam, teman-teman. Dok Napra, Tiara, saya ambil ya. Oke, page 1. Oke, yang kedua. Ya, sudah, Bu. Ya, sudah. Terima kasih Pak Sobri ya, dan Bapak Ibu Izin teman-teman yang sedang dulu. bertugas sambil melanjutkan apa namanya kuliahnya ya. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Sama.